Hi everyone, welcome to Labaik Bongcah. Proyek Babang Icang yang ini lama banget aku tunda guys, karena bagiku terlalu sedih dan signalnya juga lumayan banyak, tapi gimana ya, terlalu tragis gitu. Tapi sayang banget kalau dilewatin, karena menurut aku disinilah Babang Icang mulai dinotis aktingnya. Gimana enggak dari kaisar penakut, kekanakan, ceroboh, lama-lama berubah jadi psikopat. Nah aku ringkas aja ya, awalnya Sang Yang ini sengaja dandan kayak cowok buat menghindari perbudakan perempuan yang zaman itu selalu dikirim ke Cina. Sang Yang dikasih tugas buat mendampingi Pangeran Tahuan yang sengaja dibuang. Pilihannya cuma satu buat si pangeran ini, mati atau jadi kaisar. Karena terus diburu dan dibunuh, dan disitu udah terpojok juga di tebing, akhirnya Sang Yang minta ayo kita lompat aja ke sungai. Nah tapi karena pangeran kocak ini nggak bisa renang, malah dia tuh langsung kelelep. Keduanya pun menepi di sebuah goa dekat sungai tersebut. Namun langsung paniklah karena pangeran tuh dibangun-bangunin tetap aja nggak bangun. Gimana pun juga pangeran ini harus hidup, soalnya ini menyangkut ayahnya Sang Yang yang lagi ditahan sama pihak Cina. Sampai akhirnya dibukain datu baju atasannya pangeran satu-satu biar badannya tuh hangat. Udah lewat semalam kan, syukur deh akhirnya pangeran mulai bangun. Dia langsung kaget dong ngeliat Sang Yang ini tidur nemplok di dadanya, karena taunya Sang Yang ini cowok bukan cewek. Tapi pangeran juga aneh, kenapa dadanya kok kayak deg-degan gitu. Pas Sang Yang bangun malah pangeran yang pura-pura tidur, terus aja gitu gantian. Tapi karena mengira pangeran ini nggak bangun-bangun, akhirnya Sang Yang mau ngasih nafas buatan. Pangeran akhirnya terpaksa bangun lah karena dia nggak mau dicium sama laki-laki. Setelah keduanya selamat, pangeran yang diharapkan Sang Yang bisa membebaskan ayahnya malah menuduh ayahnya itu memang penjahat. Akhirnya ayahnya Sang Yang dihukum mati. Tapi sebenarnya pangeran ngelakuin itu karena diancam sih guys, namanya juga pangeran penakut. Sang Yang bersumpah bakal balas dendam dan membunuh pangeran dengan tangannya sendiri. Lanjut, ini pangeran udah jadi kaisar ceritanya ya di Cina, sedangkan Sang Yang sengaja masuk istana jadi pelayan buat membunuh kaisar doang. Tapi ya gimana, lama-lama kaisar itu bucin, apalagi pas tahu Sang Yang itu perempuan. Sang Yang juga yang awalnya mau balas dendam jadi ragu-ragu nih, setelah lama-lama dia juga mengerti kalau kaisar ini selama ini hidupnya kesepian banget, pokoknya menyedihkan deh. Suatu kali Sang Yang tuh memutuskan pergi dari istana dan balik ke Korea. Masalahnya kaisar dapat kabar kalau di tengah jalan Sang Yang dibunuh sama bandit. Dia dipanah dan jatuh ke jurang. Kaisar sangat shock berat dan nanyain di mana jenazahnya Sang Yang, tapi ternyata belum ditemukan juga guys. Sumpah sampai merinding aku lihat akting Babang Icang, keren abis, dari cara nangisnya dapet, imutnya dapet, visualnya dapet, ngeselinnya juga dapet. Saking depresinya, kaisar sampai minum-minum dan minta dirinya dibunuh aja deh. Selama ini juga dia hidup sebagai kaisar boneka yang gak punya power sama sekali. Ditambah wanita yang dicintainya udah meninggoy. Ujungnya kaisar jadi tantrum berat, dia udah gak sanggup hidup lagi di dunia ini. Ini terlalu menyakitkan buat dia. Udah capek lah pokoknya, nah kan karena shock yang teramat dalam, akhirnya jantung kaisar tuh kesakitan. Lagi-lagi aku terpukau sama akting Babang Icang yang super duper amazing. Nah pas selesai diperiksain sama tabib, kabar buruknya adalah kaisar mengidap kerusakan otak sehingga menyebabkan apasia, yaitu kondisi di mana seseorang gak bisa berbicara untuk sementara waktu. Si kakek ini malah senang lah, soalnya selama ini dia yang mengendalikan kaisar, bahkan anak ceweknya aja dinikahin sama kaisar gitu, jadi ratu kan. Makin-makin deh kekuasaan dinasti Yuan ini dikendaliin sama menteri-menteri jahat, sedangkan hidup kaisar semakin kasihan dan kesepian.